Bab 1771. Levi ingin tahu apa yang istimewa dari latar belakang keluarga Kieran yang memungkinkannya kembali ke Erudia. Siapa aku? Hahaha, kau akan tahu dalam beberapa menit. Kieran tertawa angkuh, seperti pemangsa percaya diri yang telah memojokkan mangsanya. Bagus, aku akan menunggu. Levi senang dia tidak perlu membuang waktu untuk melacak keluarga yang membuat pemuda ini sombong. Beberapa menit kemudian, konvoi lebih dari 100 mobil hitam muncul di luar kuburan. Dengan perkiraan kasar, akan ada hampir 1.000 orang di sana, karena ada pengawal dan pengawal yang bepergian di antara konvoi. Keluarga itu jelas kaya dan berpengaruh, dan mereka tampak seperti berada di sana untuk upacara peringatan keluarga. Mereka adalah keluarga Tate, keluarga terkaya di Fair Lake City. Ketika Erudia jatuh ke dalam krisis, mereka membelot dan melarikan diri ke Raisonia ketika pertempuran semakin dekat ke timur. Setelah Erudia mendapatkan kembali kedamaian dan kemakmuran, mereka diam-diam kembali. Sekembalinya, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyelenggarakan upacara peringatan untuk menghormati leluhur mereka. Lagi pula, mereka tahu pembelotan mereka adalah pengkhianatan terhadap nenek moyang mereka yang berakar di Erudia dan merupakan pionir yang membangun negara. Sebagai yang termuda dalam keluarga, Kieran seharusnya tiba untuk upacara peringatan sebelum para tetua. Begitulah cara dia bertemu Levi. Segera, konvoi melaju ke kuburan, dan Kieran mulai berteriak minta tolong. "Selamatkan aku, kakek!" Jeritannya mengejutkan keluarganya, dan kelompok yang terdiri dari hampir 1.000 orang segera datang. Levi terkejut melihat banyak yang berpakaian seperti samurai dari Raisonia, dan dia tahu bahwa mereka semua sangat terampil. Ketika keluarga itu melihat Kieran dan anak buahnya berlutut di tanah, mereka sangat marah. Dan ketika samurai Raisonia melihat Forlevia, ekspresi mereka berubah. Tidak mengherankan jika mereka mengenalinya, karena ketenarannya telah menyebar luas dan jauh. Informasi dan foto dirinya beredar luas. Siapa yang membuatmu berlutut? Kepala keluarga adalah seorang pria tua berambut perak dengan tongkat. Dia cemberut pada Levi ketika dia melihat Kieran dan anak buahnya berlutut di depan cenotaf. "Iya," Levi dengan tenang mengakui. "Ini dia, kakek. Dia ingin tahu siapa aku. Katakan padanya." Dengan dukungan keluarganya, Kieran terdengar lebih arogan. "Dengar, bajingan. Kami adalah keluarga Tate, keluarga terkaya di Fair Lake City. Beraninya kau membuat cucuku, cucu Solomon Tate, berlutut. Aku akan membuatmu membayar untuk ini." Salomo marah. "Saya pikir keluarga Tate telah melepaskan kewarganegaraan mereka dan membelot. Bukankah begitu?" tanya Levi. Salomo tidak akan meringkuk di bawah tuduhan itu, jadi dia menjawab, "Ya, kami melakukannya. Kami pergi ke Raisonia. Apa bedanya? Beraninya kau menyelinap kembali ke negara ini. Apakah Anda tidak tahu ada perintah penahanan yang melarang Anda kembali?" Nada bicara Levi menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Semua orang tertawa, dan mereka menjawab, "Tentu saja kami sadar. Perintah penahanan itu untuk yang kalah. Kami, keluarga Tate, berada di atas itu. Kita bisa datang dan pergi sesuka kita. Siapa yang bisa menghentikan kita? Siapa yang membiarkanmu di negara ini?" Levi menyelidiki. "Siapa kamu untuk menanyai kami? Apakah menurut Anda keluarga Tate harus menjawab Anda?" Keluarga Tate mulai tidak sabar. "Akulah yang mengeluarkan perintah penahanan, jadi kamu bisa yakin aku akan menyelesaikan masalah ini. Kamu mendapatkan perhatianku sekarang, keluarga Tate." Levi menyeringai. "Apa, kakakmu adalah Raja Mahkota?" Wajah Salomo tertunduk saat menyadari siapa Levi. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bertemu Levi di sana. Anggota keluarga lainnya juga tercengang, dan samurai Raisonia di antara mereka menjadi serius dan segera meminta Tates meminta maaf kepada Levi. Levi dan timnya tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti ini. Mereka tidak menyangka keluarga Tate akan begitu patuh pada samurai, dan samurai itu akan menyerah begitu saja. Mereka merasakan sesuatu yang mencurigakan terjadi, dan ekspresi Levi menjadi gelap. Bab 1772. Cepat dan minta maaf. Anda jelas salah. Erudia adalah negara terhormat, dan ini adalah pahlawan pemberani Erudia. Bagaimana Anda bisa menghina mereka? Desak samurai Raisonia. Solomon juga mengajukan permintaan yang sama, jadi Kieran tidak punya pilihan selain meminta maaf lagi. "Saya minta maaf." Setelah itu, sikap keluarga Tate berubah total.
Mereka tidak hanya meminta maaf sebesar-besarnya, tetapi mereka juga menawarkan untuk segera meninggalkan negara itu agar tidak melanggar perintah penahanan Levi. Reaksi mereka yang tidak biasa membuat Levi semakin curiga. Dia tahu mereka menyembunyikan sesuatu darinya dan ingin pergi secepat mungkin untuk menghindari pengawasan lebih lanjut darinya. Lupakan, karena Anda kembali, Anda dapat tinggal selama Anda tidak terlibat dalam kerusakan apapun. Karena mereka sudah meminta maaf, saya menganggap kasus ini selesai. Levi melunakkan pendiriannya dan tidak bersikeras untuk menyelidiki lebih jauh kesalahan mereka. Dia ingin mengetahui rencana jahat apa yang mereka pikirkan. Keluarga Tate melakukan upacara peringatan mereka dengan tergesa-gesa dan meninggalkan kuburan secepat mungkin. Awasi mereka, terutama Raisonian. Pantau gerakan mereka dengan cermat. Levi menginstruksikan West Skylord. Levi memiliki perasaan tidak enak setelah bertemu dengan mereka. Dia sangat prihatin dengan reaksi samurai Raisonia itu ketika mereka melihat Forlevia. Namun, itu adalah berkah tersembunyi bahwa dia bertemu mereka, karena akan lebih buruk jika dia tidak menyadari keberadaan mereka dan tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap mereka. Setidaknya dengan West Skylord memantau mereka, dia akan diperingatkan terlebih dahulu jika keluarga Tate melakukan kerusakan. Segera setelah dia menyelesaikan masalah di Northeast City, dia buru-buru pergi bersama Forlevia ke Northampton. Dia merahasiakan rencana perjalanannya dan bergerak sangat cepat, karena dia tahu terlalu banyak orang yang mengincar Forlevia. Dia tidak khawatir dia akan mendapat bahaya karena dia bersamanya, dan dia yakin dia bisa melindunginya. Namun, akan merepotkan baginya untuk berurusan dengan gangguan menjengkelkan itu, jadi dia lebih suka menghindari bertemu mereka sejak awal. Evie, sebelum kita pulang, Daddy ingin mengajakmu bertemu dengan mentor Daddy. Dialah yang menyelamatkan ayah 2 kali. Levi memutuskan untuk melakukan perjalanan ke penjara untuk bertemu mentornya. Ya, besar. Forlevia mengangguk dengan penuh semangat, matanya yang besar dipenuhi dengan antisipasi. Segera, Levi dan Forlevia tiba di penjara Northampton. Namun, yang mengejutkan Levi, mentornya tidak ditemukan. Di mana dia? Bisakah seseorang memberitahu saya di mana dia berada? Dia bergegas untuk memeriksa dengan penjaga penjara. Tahanan nomor 49 dibebaskan beberapa hari yang lalu. Dia telah selesai menjalani hukumannya. Setelah 20 tahun yang panjang, dia akhirnya mendapatkan kebebasannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Kepala penjara tampak sangat senang dengan mentor Levi. Levi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, "Dilepaskan." Seharusnya tidak. Dia berharap mentornya ingin terus tinggal di penjara. Apakah Anda ingin melihat catatannya, Baginda? Atau jika Anda mau, saya bisa membacanya keras-keras untuk Anda, kepala penjara menawarkan dengan hormat. Tidak, itu tidak perlu. Levi melambai padanya dengan tidak sabar. Dia tahu mentornya benar-benar mampu memalsukan catatan penjaranya sendiri. Informasi tentang itu akan palsu, dan tidak ada cara untuk memeriksanya. Levi selalu curiga mentornya masuk ke penjara untuk bersembunyi dari seseorang atau sesuatu. Mengingat kemampuannya, tidak mungkin ada orang yang bisa menangkapnya dan membawanya ke penjara jika dia adalah pihak yang tidak mau. Levi harus mengakui bahwa mentornya membuat langkah yang brilian. Tidak ada yang mengira dia akan menggunakan penjara sebagai tempat persembunyian. Pasti ada alasan penting baginya untuk bersembunyi selama 20 tahun. Itulah mengapa Levi tidak menyangka dia akan meninggalkan penjara. Fakta bahwa dia keluar dari penjara berarti dia memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan, atau sesuatu yang buruk telah terjadi. Meskipun demikian, Levi tidak khawatir tentang mentornya. Dia tahu bahwa dengan keterampilannya yang mengesankan, tidak ada yang bisa menyakiti mentornya. Itu baik-baik saja. Kamu bisa pergi sekarang. Levi mengusir kepala penjara dari ruangan dan melanjutkan untuk memeriksa sel mentornya. Forlevia mengikutinya berkeliling dan dengan rasa ingin tahu melihat lingkungan penjara. Levi menggerakkan tangannya melintasi dinding dan menyadari sebagian dari dinding itu berlubang. Setelah memecahkan dinding, ia menemukan ada barang-barang yang disembunyikan di kompartemen berongga. Ekspresinya berubah ketika dia melihat apa yang ada di kompartemen kosong. Bab 1773. Di kompartemen berongga, ia menemukan 3 manual kuno, sepotong kulit domba yang robek, dan token hitam. Dia yakin mentornya telah meninggalkan barang-barang itu untuknya. Levi mengangkat buku antik dan kulit domba dengan tangan gemetar. Kulit domba yang robek tampak seperti peta,
tetapi tidak lengkap dan robek di banyak tempat. Dari bahan dan kausan kulit, itu juga barang antik lainnya. Levi tidak tahu untuk apa token hitam itu, tapi matanya berbinar ketika dia membalik-balik ketiga buku itu. Itu adalah buku yang sangat berharga. Meskipun mentornya tidak pernah mengakui dia sebagai muridnya, dia mengizinkan Levi untuk mewarisi pengetahuan dan hartanya yang berharga. Saya harap kita akan bertemu lagi di suatu tempat. Levi mengambil barang milik mentornya dan membersihkan semua bukti kunjungan mereka ke penjara. Ketika dia tiba di rumah bersama Forlevia, dia menerima teguran keras dari keluarga. Bagaimana kamu bisa berlarian dengan Evie selama waktu yang berbahaya ini? Apakah Anda meminta masalah? Petik 2. Bagaimana jika Evie dalam bahaya? Levi tahu mereka mengkhawatirkan Forlevia, jadi dia tetap diam dan bosan dengan omelan mereka. Saat Levi pergi, keluarganya secara aktif mencari pendukung yang kuat untuk melindungi Forlevia. Mereka telah memilih beberapa partai terkenal dan berpengaruh dan melakukan kontak awal dengan mereka. Banyak prajurit yang mengesankan telah muncul belakangan ini, jadi bagi mereka, Will Devil tidak lagi memenuhi standar. Tidak, ini tidak akan berhasil. Petarung itu hanya peringkat 6. Itu benar, Master Evie setidaknya harus peringkat 7. Hanya peringkat 7 yang bisa melindunginya dari bahaya dan menjamin masa depan yang baik untuknya. Keluarga itu terlibat dalam diskusi panas, karena beberapa yang mereka pilih memiliki pemimpin yang peringkat 6 di kelas. Mereka menginginkan petarung peringkat 7 sebagai Master Forlevia, tetapi tidak mudah untuk menemukan petarung yang memiliki reputasi baik. Sebenarnya, setelah daftar permata dan batu keluar, bahkan peringkat 7 tidak ada yang mengesankan. Kalau saja kita bisa mendapatkan salah satu dari mereka yang ada di daftar permata untuk menjadikan Evie sebagai murid, bahkan kala Master, peringkat terendah di antara mereka akan melakukannya. Evie akan dijamin memiliki masa depan yang cerah jika kita bisa melakukan itu. Levi tidak tertarik dengan diskusi keluarga dan kembali ke kamarnya untuk mempelajari buku-buku yang ditinggalkan mentornya untuknya. Saat itu, Floyd mengiriminya pesan. Ada berita di web gelap bahwa lusinan prajurit sedang menuju ke Erudia untuk Forlevia. Mereka akan membawanya pergi atau membunuhnya. Hal ini sangat penting, Guru. Ini darurat. Mereka bisa saja sudah tiba di Erudia. Floyd sangat khawatir. Jangan khawatir. Kami akan mendapatkan semuanya sekaligus begitu mereka tiba. Awasi mereka untukku. Levi berharap mereka akan berkumpul dan meluncurkan serangan mereka pada saat yang sama, karena akan terlalu merepotkan baginya untuk berurusan dengan mereka secara individu. Sementara itu, selama di pangkalan pelatihan Gamma Tech, rencana Jared berjalan lancar. Dia telah menyelesaikan 9 eksperimennya dalam waktu yang singkat. Dia melakukannya atas nama memajukan perkembangan teknologi Erudia, dan bahkan Winona, yang mengawasinya dengan cermat, tidak mendeteksi kelainan apapun. Ketika Jared kembali ke kamarnya, dia mencoret item lain. Dalam bagan rencananya, hanya ada satu eksperimen terakhir yang harus dilakukan. Segera setelah eksperimen terakhir itu selesai, dia bisa melanjutkan dengan rencana utamanya. Matanya menunjukkan tatapan gila saat dia mempelajari data dari eksperimennya. Tidak akan lama, Levi. Segera, Anda akan melihat sisi lain dari saya. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Bahkan Zoe dan anak itu tidak akan selamat. Jared bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi gila di wajahnya. Tidak hanya dia bisa mengembangkan senjata super seperti Daisy D, dengan bantuan teknologi, dia sendiri juga bisa berubah menjadi dewa pembantaian. Besok adalah hari percobaan terakhir. Itu juga akan menjadi hari di mana aku mengejutkan dunia. Jared tersenyum lebar saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Dia melirik ke sekeliling pangkalan dan memandang rekan-rekannya dengan kasihan. Baginya, mereka adalah alatnya dan akan segera menjadi mayat. Winona bergidik ketika dia melihat tatapan gila di matanya. Apakah kalian memperhatikan tatapan menakutkan di mata Jared? Dia bertanya kepada rekan-rekannya. Bab 1774. Rekan-rekannya menggelengkan kepala dan bingung dengan pertanyaan Winona. Tidak, saya tidak menemukan sesuatu yang salah dengan dia. Adalah umum bagi para jenius untuk memiliki pandangan yang lebih arogan di mata mereka. Bagaimanapun, Jared telah melakukan 9 eksperimen terobosan dalam waktu yang singkat ini. Saya setuju. Orang jenius biasanya terlihat aneh atau menyendiri, jadi tidak ada yang salah dengan Smith. Tatapan gila di matanya adalah karena pengabdiannya pada sains.
Petik 2. Bantahan rekan-rekannya membuat Winona bertanya-tanya apakah dia benar-benar membaca terlalu banyak. Dia memijat kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar kekhawatiran yang tidak perlu di pihak saya? Tidak, aku harus mengawasinya. Dia menelusuri data dari eksperimen Jared baru-baru ini dan menjadi khawatir. Bagaimana jika terjadi kesalahan selama percobaan besok? Saya harus memastikan tidak ada yang salah. Bagaimana saya bisa memastikan itu? Ark, sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya saat dia merenungkan kemungkinan gerakannya. Kembali di Northampton, Levi menerima telepon dari Winona. Saya hanya merasa ada yang tidak beres dengan Jared. Mungkin ada masalah dengan eksperimen yang dia jadwalkan besok. Apakah mungkin bagi Anda untuk melakukan perjalanan di sini? Dia tidak membuang waktu bertele-tele dan mengajukan permintaannya secara langsung. Tentu, aku akan bergegas. Beritahu saya tentang pembaruan apapun. Petik 2. Levi langsung setuju karena dia selalu merasa bahwa Jared adalah bom waktu. Dia khawatir ketika Winona berbagi kekhawatirannya, jadi dia segera membuat rencana untuk pergi ke basis pelatihan Gamma Tech. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Forlevia karena dia sudah membuat pengaturan yang sesuai. Dia tahu Forlevia memiliki keterampilan tertentu untuk bisa membela diri. Selain itu, dia memiliki tim prajurit rahasia yang bersiaga untuk melindunginya. Selain itu, Floyd dan timnya juga akan ada untuk menjaganya tetap aman. Karena itu, setelah memberikan instruksi kepada timnya, dia pergi tanpa mengkhawatirkan Forlevia. Dia selalu membual bahwa kita bisa mengandalkannya untuk melindungi Evie. Lihat apa yang telah dia lakukan. Dia telah memunggungi kita selama periode penting ini. Dia mungkin seseorang dengan status tinggi sekarang, tetapi dia masih tidak bisa diandalkan. Sebaiknya kita membuat rencana untuk diri kita sendiri. Aku mendengar banyak prajurit dari luar negeri menuju Erudia untuk Evie. Kita harus melindunginya. Keluarga Lopez dan Black menggerutu tentang Levi, dan mereka tidak salah melakukannya. Itu memang periode kritis, karena banyak prajurit terampil telah tiba di Erudia, dan mereka memiliki target yang sama, Forlevia. Levi melakukan perjalanan sepanjang malam dan bergegas ke pangkalan pelatihan. Winona diam-diam membawanya masuk dan menyamarkannya sebagai salah satu staf teknis di pangkalan. Sepenuhnya ditutupi dengan perlengkapan pelindung, tidak ada yang mengenalinya, dan dia berhasil menyelinap ke pangkalan pelatihan. Namun, sulit baginya untuk mendekati Jared, karena tempat itu diamankan dengan gerbang elektronik yang hanya akan terbuka bagi mereka yang memiliki kata sandi yang disetujui dan autentikasi biometrik yang dikenali. Bahkan jika Winona ada di sekitar, dia tidak bisa mendapatkan akses. Levi hanya bisa menunggu sampai hari berikutnya untuk memantau pergerakan Jared selama eksperimen yang dijadwalkan. Jared mengalami malam tanpa tidur, karena dia senang. Keesokan harinya, dia dan timnya mendapat persetujuan untuk menggunakan lab nomor 2 untuk eksperimen mereka. Mereka akan melakukan percobaan tentang energi atom. Jika eksperimennya berhasil, teknologi baru dapat digunakan dalam pengembangan berbagai senjata super baru yang mirip dengan DCD. Gamma Tech memiliki harapan besar untuk eksperimen ini dan telah mencurahkan otak dan sumber daya terbaik di basis pelatihan untuk mendukung Jared dalam hal ini. Dengan bantuan Winona, Levi menyelinap ke laboratorium bersama dengannya, siap untuk campur tangan jika Jared memiliki rencana lain dalam pikiran dan menciptakan masalah bagi pangkalan. Lab nomor 2 adalah laboratorium besar, hampir seluas 8 lapangan sepak bola, dan memiliki peralatan dan fasilitas paling canggih di dalamnya. Jared dan timnya bersiap-siap dan akan memulai eksperimen ke-10. Tatapan Jared menyapu seluruh ruangan, lalu dia dengan bersemangat memulai eksperimen. Di sisi lain, Levi berdiri di antara kerumunan, dengan gugup menunggu, tolong, jangan sampai terjadi kecelakaan. Semuanya harus berjalan dengan baik, tolong. Winona diam-diam berdoa dengan keras. Eksperimen dimulai, dan Jared sepenuhnya terserap dan fokus padanya. Setelah hari ini, dunia akan terpana olehku. Winona membantu dalam percobaan, dan dia menjalani tugasnya dengan sangat gugup. Levi dengan cermat memantau seluruh proses, tidak mengalihkan pandangannya dari Jared sedetik pun. 1 jam, 2 jam, 7 jam telah berlalu. Akhirnya, mereka mencapai momen penting percobaan. Bab 1775. Mata Jared menyipit dalam kegembiraan saat eksperimen memasuki tahap krusialnya. Hatinya ada di mulutnya saat dia melihat atom-atom itu menyatu.
Ledakan. Dengan bunyi gedebuk, materi atom menyatu dengan sempurna. Kekhawatiran terbesar Levi dan Winona adalah eksperimen itu bisa meledakkan pangkalan atau membuat kehancuran besar-besaran. Untungnya, itu tidak menjadi kenyataan, dan eksperimen itu sukses besar. Yang terpenting, Jared tidak menunjukkan perilaku yang tidak biasa, dan eksperimen berjalan lancar. Levi dan Winona diam-diam bertukar pandang, bertanya-tanya apakah mereka salah membaca situasi dan khawatir tidak perlu. Tim bersorak, merayakan keberhasilan percobaan. Keberhasilan ini berarti Jared berhasil meningkatkan kinerja Daisy Day, dan mereka akan dapat menghasilkan versi Daisy Day yang ditingkatkan. Levi dan Winona senang eksperimen itu sukses besar, dan kekhawatiran mereka tidak berdasar. Levi meninggalkan markas segera setelah eksperimen selesai. Adapun Jared, dia memiliki senyum kemenangan di wajahnya setelah eksperimen selesai. Apakah kamu pikir aku tidak menyadari Levi dan kamu mengawasiku, Winona? Saya tahu Levi ada di sini saat dia melangkah ke pangkalan. Jared dengan lembut mencibir. Dia sadar Winona telah memantaunya dengan cermat, jadi dia melakukan hal yang sama dan memata-matai setiap gerakannya juga. Dia berhasil mendapatkan akses ke informasi rahasia seperti log panggilannya, jadi dia memiliki informasi langsung tentang pergerakan dan rencananya. Karena itu, setelah mengetahui dia telah mengundang Levi ke pangkalan, dia mengubah rencananya untuk hari itu. Dia tidak melanjutkan eksperimen gila aslinya tetapi melakukan eksperimen normal dengan timnya sebagai gantinya. Dia sangat gembira karena telah menipu Levi dan Winona. Sebenarnya, aku sudah berhasil, Levi. Ke-10 percobaan saya berhasil, dan itu akan berkontribusi pada pelaksanaan sempurna percobaan saya yang sebenarnya. Duduk dan saksikan. Saya akan segera menunjukkan kepada Anda kemampuan saya yang sebenarnya. Dia tertawa liar. Levi dan Winona tidak sadar Jared telah menemukan rencana mereka untuk menahannya. Winona tidak akan pernah menduga bahwa dia, personel kunci di pangkalan, sedang dipantau. Rekan-rekannya telah memihak Jared dan membantunya untuk memata-matai dia. Sementara Levi memantau Jared di pangkalan pelatihan, para pejuang asing itu telah tiba di Erudia. Mereka berhasil melacak Forlevia dan berbondong-bondong ke rumahnya untuk melancarkan serangan. Misi mereka adalah menangkapnya atau membunuhnya. Ketika pasukan pertama dari luar negeri turun ke rumah, mereka dengan cepat dikelilingi oleh banyak pejuang lokal. Dengan kami, Phoenix, siapa yang berani menyakiti keajaiban Erudia kami? Iya, dengan kami di sekitar, tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti Forlevia. Karena kamu datang jauh-jauh ke sini, kami akan membiarkanmu beristirahat dengan tenang di sini. Tim prajurit rahasia bersiaga di bawah instruksi Levi untuk melindungi Forlevia, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk muncul. Kelompok prajurit yang sangat terampil tanpa akhir secara sukarela muncul dan berbaris untuk melindunginya. Mereka adalah prajurit dari Erudia yang ingin membawanya di bawah sayap mereka. Ketika mereka mendengar Forlevia dalam masalah, mereka berbondong-bondong untuk membelanya. Para pejuang dari luar negeri tidak mengharapkan hal itu dan terkejut dengan oposisi kuat yang mereka hadapi. Banyak dari mereka datang untuk membunuhnya, tetapi mereka kalah jumlah dengan mereka yang ada di sana untuk melindunginya. Pertempuran dimulai, dan tim pelindung yang bersatu menang. Tak satu pun dari prajurit asing berhasil bertahan hidup. Secara total, 74 pihak berkumpul untuk melindungi Forlevia. Beberapa adalah rekan dari keluarga Lopez dan Black, dan mereka datang setelah menerima permohonan bantuan mereka. Yang lain ada di sana tanpa diundang, ingin melakukan bagian mereka untuk melindungi gadis kecil yang berbakat itu. Di antara 74 partai, beberapa memiliki peringkat 7 atau calon petarung peringkat 7. Insiden itu dengan jelas menunjukkan kepada dunia bahwa para erudian sangat menghargai bakat Forlevia, dan banyak master yang sangat terampil sangat ingin membawanya di bawah sayap mereka. Terima kasih banyak. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Keluarga Lopez dan Black membawa Forlevia keluar untuk menyapa dan berterima kasih kepada pelindungnya setelah bahaya berakhir. Karena semua orang ada di sini, mari kita bahas siapa yang akan menerima keajaiban ini. Bab 1776. Banyak dari kelompok yang sangat mapan, dan itu adalah kesempatan langka untuk melihat mereka semua berkumpul di satu tempat. Beberapa dari pihak yang kuat berpikir mereka dapat dengan mudah memenangkan keluarga dan berhasil mengambil Forlevia sebagai murid mereka, mengingat rekam jejak dan reputasi yang solid.
Tidak ada yang menyangka bahwa 74 pesta yang memecahkan rekor akan bersaing untuk mendapatkan seorang gadis kecil. Keputusan master mana yang harus dipilih akan menjadi keputusan yang sulit bagi keluarga. Ya, ini pantas untuk didiskusikan. Seorang anak ajaib seperti dia akan sia-sia jika dia bergabung dengan parti yang biasa-biasa saja. Namun, kami, The Anseri, akan menjadi pilihan yang sempurna untuknya. Mengapa kalian semua tidak menyerah dan membiarkan kami memilikinya? Tidak, Istana Iris tidak kalah dengan dirimu. Forlevia adalah seorang gadis, jadi akan lebih baik jika dia bergabung dengan kami di Lilac House. Berbagai pihak mulai berdebat satu sama lain, menciptakan suasana kacau. Keluarga Lopez dan Black memiliki emosi yang campur aduk. Mereka sangat terkejut bahwa bakat Forlevia diakui dan dihargai secara luas, dan dia menciptakan kehebohan tidak hanya di Erudia tetapi juga secara internasional. Namun, dengan begitu banyak pilihan, akan sulit bagi mereka untuk memilih master yang tepat untuknya. Situasi menjadi sedikit tidak terkendali. Keluarga Lopez dan Black khawatir akan terjadi perkelahian fisik, karena pihak yang berbeda menjadi lebih emosional dan pertengkaran menjadi panas. Hentikan argumen ini. Saat itu, seseorang berteriak, dan orang banyak menghentikan argumen mereka dan berbalik ke arah pembicara. Itu adalah salah satu prajurit dari Phoenix. Mereka adalah yang pertama tiba dan telah melawan banyak penyusup. Mengapa kita tidak berkumpul di sini lagi 3 hari kemudian dan masing-masing dari kita melakukan presentasi untuk menunjukkan kekuatan kita sendiri? Biarkan keluarga mengetahui tentang kami, dan kemudian mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang harus dipelajari oleh Master Forlevia, sarannya. Itu ide yang bagus. Kita mungkin berakhir berkelahi satu sama lain jika argumen terus berlanjut. Itu benar. Biarkan mereka membuat keputusan. Semoga pria terbaik menang. Ini juga akan menunjukkan kepada orang asing yang kasar itu bagaimana kami menyelesaikan masalah dengan kecanggihan di Erudia. Petik 2. Semua pemimpin mengangguk dan menyetujui saran itu, jadi diputuskan bahwa mereka akan mengadakan upacara pemuridan di Northampton dalam waktu 3 hari untuk menampilkan diri, dan pada akhirnya, pihak yang dipilih dapat secara resmi menerima Forlevia sebagai murid mereka, dalam upacara publik. Pada hari itu, berbagai pihak akan melakukan presentasi untuk menunjukkan kekuatan mereka dan mengungkapkan kartu as mereka. Setelah presentasi, Forlevia dan keluarganya dapat memutuskan siapa yang akan dia ikuti. Akan sulit untuk memutuskan pihak mana yang terkuat, karena setiap pihak memiliki kekuatan uniknya sendiri. Beberapa partai kemungkinan akan muncul sebagai pelopor berdasarkan kehebatan dan kredibilitas mereka. Namun, pertimbangan lain seperti gaya keterampilan, lingkungan basis partai, dan orang-orangnya akan memengaruhi keputusan keluarga. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan bola ada di tangan Zoe. Dia dan keluarganya harus membuat keputusan sulit untuk Forlevia. Terlepas dari keputusan sulit yang dapat diperkirakan sebelumnya, keluarga Lopez dan Black tetap bersemangat. Mereka tahu bahwa dengan dukungan kuat di belakang Forlevia, masa depan mereka sendiri akan cerah. Bahkan keluarga besar Westford akan mendapat manfaat dari hubungan mereka dengan Forlevia. Segera, Levi bergegas pulang dan yang menyambutnya adalah omelan dari keluarga. Mertuanya dan Emma sangat marah, dan mereka memiliki alasan yang sah untuk itu. Levi, sebagai ayah dari Forlevia, tidak ada di sana untuk melindunginya di saat-saat bahaya. Jika prajurit yang diundang dan sukarelawan tidak muncul untuk membela keluarga, Forlevia akan jatuh ke tangan para penyerang. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Forlevia berada dalam bahaya besar, namun Anda tidak ada. Berbicara itu murah. Kami kecewa padamu. Zoe juga sangat marah, dan dia memberinya sebagian pikirannya. Levi tahu apa yang terjadi, karena timnya telah memberitahu dia tentang acara yang dibuka. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan muncul untuk membela putrinya, meninggalkan timnya tanpa kesempatan untuk memenuhi tugas mereka. 3 hari kemudian, akan ada upacara pemuridan. Hampir 100 pesta akan hadir di sini untuk mengundang Evie bergabung dengan mereka. Kami akan memilih master yang paling cocok untuk Evie. Meski marah, Zoe berbagi kabar baik dengan Levi. Mereka ingin mengambil putriku sebagai murid. Yah, kita harus melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Saya akan berada di sana. Levi tertawa. Bab 1777. Tentu saja,
Levi tidak setuju untuk menghadiri upacara pemuridan untuk memilih guru yang cocok untuk putrinya. Niat utamanya adalah untuk memberitahu orang-orang itu, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Forlevia. Dia tidak khawatir tentang konfrontasi, meskipun itu akan merepotkan baginya, karena jumlah orang yang harus dia tangani akan sedikit berlebihan. Awalnya, dia masih sedikit khawatir tentang Jared dan situasi di pangkalan pelatihan. Namun, Winona memberitahu dia bahwa semuanya baik-baik saja, jadi itu adalah beban di dadanya. Dengan Winona mengawasi Jared, dia yakin Jared tidak dapat membuat masalah. Waktu berlalu, dan segera, itu adalah hari besar bagi Forlevia. Upacara pemuridan menarik perhatian semua orang di Erudia, dan juga diawasi secara ketat oleh komunitas internasional. Prajurit Erudian telah membuat pengumuman publik bahwa siapapun yang mencoba menyakiti Forlevia akan menjadi musuh bersama mereka. Ketika berita tentang deklarasi itu keluar, banyak orang asing menyerah pada rencana mereka untuk membunuh Forlevia. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari seluruh komunitas seni bela diri di Erudia. Upacara pemuridan diadakan di Paradise Villa di Northampton. Banyak dari partai-partai mapan tetapi tidak menonjolkan diri mulai membuat diri mereka dikenal. Ada 74 pihak yang siap membela Forlevia 3 hari lalu. Pada pagi hari upacara pemuridan, lebih dari 100 pesta telah berkumpul di Northampton, dan lebih banyak lagi sedang dalam perjalanan ke sana. Semua orang sangat menginginkan kesempatan untuk mengambil keajaiban langka seperti Forlevia sebagai murid, karena dia bisa membawa parti ke tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Pada hari upacara pemuridan, banyak pihak yang sebelumnya tidak dikenal datang. 3 hari yang lalu, hanya 3 hingga 4 pihak yang memiliki petarung peringkat 7 sebagai pemimpin. Itu telah meningkat menjadi lebih dari 10. Zarain memukau dunia ketika mereka mengumpulkan 5 peringkat 7 untuk pertempuran dengan Levi. Namun, Forlevia melakukannya lebih baik. Dia menarik lebih dari 10 petarung peringkat 7 untuk bersaing satu sama lain untuk menjadi tuannya. Paradise Villa sangat besar, tetapi penuh sesak dengan lebih dari 10.000 tamu berkumpul untuk upacara pemuridan. Itu adalah pemandangan spektakuler yang belum pernah dilihat sebelumnya yang telah menarik perhatian internasional. Bahkan Jared dan rekan-rekannya pun tertarik dan mengikuti acara tersebut. Forlevia menjadi terkenal setelah daftar permata dan batu diterbitkan. Meskipun banyak dari mereka yang berperingkat di depannya dalam daftar batu lebih terampil darinya, mereka tetap tidak menonjolkan diri dan tidak dikenal oleh publik. Dengan demikian, pusat perhatian hanya jatuh pada Forlevia, dan dia seorang diri membuat dunia memperhatikan seniman bela diri Erudia. Segera, Levi tiba di Paradise Villa bersama Forlevia dan keluarga Lopez dan kulit hitam terkejut dengan skala acara tersebut. Para prajurit tidak membuang waktu, dan setelah mengumumkan beberapa pedoman dasar, mereka memulai presentasi. Mereka semua membual tentang hak istimewa yang bisa mereka tawarkan kepada keluarga, sumber daya yang mereka miliki, dan sebagainya. Wortel yang digantung masing-masing cukup menarik untuk mengubah nasib beberapa keluarga biasa. Segera, upacara pemuridan dimulai. Awalnya direncanakan hanya untuk Forlevia. Namun, itu telah berkembang menjadi acara untuk massa. Para pihak mengambil kesempatan untuk menemukan dan menggali bakat sebanyak mungkin. Keajaiban seperti Forlevia muncul sekali dalam beberapa abad, dan hanya satu pihak yang akan mendapatkan kehormatan memilikinya sebagai murid. Alih-alih kembali dengan tangan kosong, pihak-pihak yang lebih lemah itu mengalihkan pandangan mereka pada pemuda berbakat lainnya. Erudia adalah negara besar dan ada banyak talenta tersembunyi di seluruh negeri. Banyak yang telah berkumpul di upacara akbar itu, dan pihak-pihak tersebut secara aktif mengejar mereka. Itu adalah pemandangan yang dengan senang hati disaksikan oleh para Dragonite dan Eragon. Bagaimanapun, negara akan mendapat manfaat dari memiliki prajurit yang lebih terampil. Banyak master juga melihat potensi Zoe dan Mia, tetapi mereka ragu untuk mendekati mereka karena hubungan mereka dengan Levi. Setelah sekitar 1 jam, sebagian besar talenta yang terlihat diambil, dan perhatian beralih ke Forlevia. Puncak acara akan segera dimulai. Pemimpin Phoenix, petarung peringkat 7. Pemimpin De Brillanto, petarung peringkat 7. Pemimpin tim Ciel, petarung peringkat 7. Lebih dari 100 pihak mulai mengungkapkan kartu as mereka. Bab 1778.
Semua pihak yang lebih lemah tampak lebih rendah begitu mereka dengan peringkat 7 sebagai pemimpin membuat pengumuman mereka. Mereka tahu bahkan jika Forlevia bergabung dengan mereka, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya ketika orang lain melancarkan serangan terhadap mereka. Karena itu, begitu pihak-pihak kuat itu memamerkan pemimpin peringkat 7 mereka, sisanya memudar dan menyerah untuk merayu Forlevia. Setelah menyadari betapa populernya Forlevia, mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mereka terlalu meremehkan pesona Forlevia sebelumnya. Ini akan menjadi kandidat yang paling mungkin, jadi mengapa Anda tidak mendiskusikan dan membuat keputusan? Levi dan keluarganya diberi tugas yang tidak menyenangkan untuk membuat keputusan itu. Mereka harus memilih satu dari segelintir partai dengan pemimpin peringkat 7 untuk menjadi Tuan Forlevia. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dengan bergabung dalam parti dengan pemimpin peringkat 7, keselamatan Forlevia dan perkembangan masa depan akan terjamin. Lagi pula, tidak banyak prajurit yang mampu naik ke peringkat 7 petarung. Ketika Levi membunuh 5 petarung peringkat 7, dia masuk ke daftar permata. Levi berdiri dengan acuh tak acuh sementara Zoe dan anggota keluarga lainnya memulai diskusi panas mereka. Awalnya, mereka bersemangat, sampai mereka menyadari sebuah masalah. Apa yang akan terjadi pada partai-partai yang mereka tolak? Jelas, mereka akan tersinggung, dan mereka bahkan mungkin menyimpan dendam terhadap keluarga Lopez dan Black. Itu berarti masalah di depan bagi kedua keluarga, dan mereka bahkan bisa kehilangan nyawa karena itu. Dengan kesadaran itu, keluarga itu bingung, dan dilema. Selusin partai semuanya sama-sama kuat dan berpengaruh. Dengan memilih salah satu dari mereka sebagai Master Forlevia, mereka akan menyinggung sisanya. Keluarga tahu pihak yang dipilih pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Forlevia, tapi tidak ada jaminan mereka akan melakukan hal yang sama untuk keluarganya. Setelah lebih dari setengah jam berdiskusi, keluarga tidak dapat mencapai konsensus. Sangat bertentangan dengan kegembiraan awal yang mereka rasakan, mereka berkeringat dingin hanya memikirkan konsekuensi dari keputusan mereka. Tidak ada solusi sempurna untuk dilema mereka. Semua pihak sangat terampil dan dapat dengan mudah menghancurkan mereka seperti semut jika mereka marah karena ditolak. Tak lama kemudian, salah satu penyelenggara datang dan bertanya, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Sudahkah Anda memutuskan kepada siapa anak itu akan pergi? Petik 2. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami masih dalam diskusi, jawab keluarga ragu-ragu. Tolong cepat. Mereka semakin tidak sabar. Akan menjadi masalah serius jika orang-orang itu marah. Peringatan itu menambah tekanan pada keluarga. Pada saat genting itu, Levi masuk dan menawarkan, serahkan padaku. Saya akan membuat keputusan untuk Evie. Anda, semua mata tertuju pada Levi setelah dia membuat tawaran yang mengejutkan. Tiba-tiba, salah satu mata kerabat itu menyala, dan dia buru-buru setuju. Iya, ayah Evie akan menjadi orang terbaik untuk membuat keputusan. Orang luar seperti kami seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Mari kita bergerak. Iya, saya setuju. Itu hak ayah Evie. Seharusnya dia yang membuat keputusan. Semua anggota keluarga dengan mudah menyetujui saran Levi. Mereka lega karena terhindar dari penderitaan membuat keputusan sulit itu, dan dengan senang hati membiarkan Levi mengambil semua kesalahan dan tanggung jawab jika ada yang tersinggung. Mereka tidak harus mengambil risiko, namun mereka masih dapat menikmati hak istimewa dan kemuliaan karena dikaitkan dengan seorang pemimpin yang kuat, terlepas dari siapa yang dipilih Levi. Itu adalah situasi win-win bagi mereka, dan mereka senang dengan hasilnya. Ayah anak itu akan mengambil alih dari sini. Permisi, Cora mengumumkan, lalu meninggalkan Paradise Villa, menyeret Zoe yang enggan bersama mereka. Mereka meninggalkan Forlevia sendirian dengan Levi, mengetahui bahwa dia akan melindunginya dari bahaya apapun. Levi memegang tangan Forlevia dan berjalan ke tengah panggung, di bawah tatapan tajam dari ratusan pemimpin. Sudahkah kamu memutuskan, ayah Forlevia? Pemimpin tim Ciel bertanya dengan dingin. Semua yang hadir juga mulai berteriak meminta jawaban dari Levi. Levi melihat sekeliling panggung, lalu tersenyum dan berkata, maaf untuk mengatakan ini, tapi tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat untuk mengambil putriku sebagai murid. Bab 1779. Ratusan pesta dan ribuan orang di kerumunan semua terkejut dalam keheningan setelah mendengar pengumuman Levi. Tidak memenuhi syarat.
Kata-katanya bergema di benak semua orang dan memicu reaksi eksplosif dari 100 pihak yang hadir, terutama 13 petarung peringkat 7. Kecakapan gabungan dari mereka yang hadir pada upacara pemuridan lebih mengesankan daripada apa yang harus dihadapi prajurit misterius itu pada pertempuran spektakuler di Zarain itu. Namun, Levi meremehkan mereka yang hadir dengan mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan gadis kecil. Hanya orang yang benar-benar tangguh yang berhak membuat komentar arogan seperti itu, jadi orang banyak menganggapnya sebagai badut dan malah menertawakannya. Hahaha, mereka menertawakan Levi. Bajingan, aku tidak peduli siapa kamu. Jika saya mendengar kata-kata itu dari Anda lagi, saya tidak akan mengampuni Anda, bahkan jika Anda adalah ayah dari anak ini. Pemimpin tim Ciel memperingatkan dengan tegas. Semua pemimpin lainnya berbagi sentimen yang sama. Beraninya dia mengatakan kita tidak memenuhi syarat. Siapa lagi, jika bukan kita? Bakat putriku di luar kemampuanmu. Anda terlalu lemah. Jadi kita akan bergerak, dan tolong jangan mengingini putriku lagi di masa depan. Levi berbalik untuk pergi bersama Forlevia setelah mengatakan itu. Semua orang tercengang oleh kata-kata dan tindakannya. Meninggalkan. Apakah dia gila? Apakah dia baru saja meremehkan lebih dari 100 partai mapan, termasuk 13 petarung peringkat 7. Itu adalah prestasi menakjubkan yang menjadi berita utama di seluruh dunia ketika Zarain berhasil mengumpulkan 5 petarung peringkat 7 untuk pertempuran mereka. Jika bukan karena iming-iming yang tak tertahankan dari keajaiban langka, tidak ada kemungkinan siapapun bisa menyaksikan pertemuan 13 petarung peringkat 7 di satu acara. Dan Levi memiliki keberanian untuk meremehkan mereka semua. Saat mereka melihat Levi meninggalkan panggung, keterkejutan mereka berubah menjadi kemarahan. Beraninya dia pergi. Hentikan dia. Pemimpin tim Ciel adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan dia segera meneriakkan perintah kepada anak buahnya. Seketika, beberapa prajurit yang sangat terampil muncul dan menghalangi jalan Levi. Levi menghentikan langkahnya, tersenyum, dan dengan pasrah berkata, "Lupakan saja. Saya kira saya harus membuktikan kepada Anda mengapa Anda tidak memenuhi syarat." Petik 2. Dia berbalik dan melihat ke arah pemimpin tim Ciel, menunjuk mereka dengan jarinya, dan berkata, "Aku akan menghadapi semua petarung peringkat 7 sekaligus." Itu arogansi belaka. Dia tidak hanya menepis semua orang yang berada di bawah peringkat 7, dia juga meremehkan para pejuang peringkat 7 juga. Kamu meminta masalah, brengsek. Seorang petarung peringkat 6 tidak bisa menahan amarahnya dan menyerang Levi. Ledakan. Levi bahkan tidak repot-repot menoleh ke arah petarung itu. Dia hanya mengayunkan lengannya ke arah pria itu, dan gelombang energi yang kuat menyapu ke arah pria itu. Uff, petarung peringkat 6 itu dikirim terbang di udara. Suasana di antara kerumunan segera berubah. Jadi dia memang mampu dan bukan orang yang sombong. Aku sudah terlalu lama bersamamu. Biarkan aku membawamu. Pemimpin tim Ciel mengambil alih dan melancarkan serangan ke Levi. Petarung peringkat 7 memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Begitu dia mengeksekusi keterampilannya, orang banyak merasakan tanah bergetar dan kepala mereka berputar. Permainan anak-anak. Levi menyeringai. Ledakan. Dia dengan santai melemparkan pukulan dan mengirim lawannya terbang melintasi panggung. Tertegun. Penonton tidak percaya. Tidak ada yang menyangka Levi begitu tangguh sehingga petarung peringkat 7 bisa dengan mudah dikalahkan olehnya. Biarkan aku membawamu juga. Pemimpin Brillanto maju berikutnya. Plong. Demikian pula, ia dikalahkan oleh satu pukulan dan menjadi korban petarung peringkat 7 kedua. Giliran saya, pemimpin dari Phoenix yang melangkah selanjutnya, dan hasilnya sama. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Satu demi satu, 13 petarung peringkat 7 jatuh, dan tidak butuh lebih dari satu pukulan dari Levi untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Setelah menghabisi petarung peringkat 7 terakhir, Levi memegang tangan Forlevia dan membawanya pergi. Penonton melihat mereka pergi dengan mata melebar, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka lagi. Sulit dipercaya, benar-benar mengejutkan. Satu orang mengalahkan 13 petarung peringkat 7. Siapa yang akan memiliki kemampuan itu? Prajurit daftar permata. Itu pasti seseorang dari daftar permata. Ya, memang benar tidak satupun dari mereka yang layak untuk mengambil Forlevia sebagai murid mereka. Zoe dan keluarganya sedang menunggu dengan cemas di luar venue dan ketika mereka melihat Levi dan Forlevia berjalan keluar, mereka bergegas menghampiri mereka.
Bab 1780. Jadi siapa yang menerima Forlevia sebagai murid? Keluarga itu berkerumun dengan tatapan bersemangat, berteriak-teriak meminta jawaban dari Levi. Tidak ada yang menerimanya sebagai murid. Levi menggelengkan kepalanya dan menjawab. Hah? Apa? Keluarga itu menatap mereka berdua dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak menerimanya? Mereka bertanya, bingung. Mereka merasa tidak layak menjadi tuannya, jadi mereka tidak berani mengambil tanggung jawab. Levi memberi mereka senyum lebar dan memberi tahu mereka. Tentu saja, keluarga itu tidak akan percaya kata-katanya, jadi salah satu dari mereka kembali ke Paradise Villa untuk mencari tahu kebenarannya. Segera, dia kembali dan melaporkan kepada keluarga. Itu benar, mereka mengatakan Evie terlalu berbakat dan keluar dari liga mereka. Tak satu pun dari para pemimpin merasa mereka layak menerimanya sebagai murid. Petik 2. Temuan itu mengejutkan keluarga itu, dan mereka menatap Forlevia dengan tatapan terkejut di mata mereka. Seberapa berbakatkah anak ini? Itu adalah situasi di luar imajinasi terliar mereka. Apakah itu berarti hanya seorang Grandmaster yang bisa menerima Evie sebagai murid? Harry gemetar dalam kegembiraan saat dia mengatakan itu. Pastinya, 13 petarung peringkat 7 hadir, dan tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menjadi tuannya. Itu berbicara untuk dirinya sendiri. Petik 2. Ya ampun, kami akan membuatnya besar. Ini bahkan lebih gila dari yang kita bayangkan. Menyadari betapa berbakatnya Forlevia, keluarga itu mulai bermimpi tentang masa depan cerah yang akan mereka nikmati dan sangat senang. Mereka tidak salah memiliki harapan itu. Jika Forlevia berada di bawah sayap seorang Grandmaster, mereka juga akan mendapat manfaat dari kemuliaan dan menikmati masa depan yang cerah. Satu-satunya hal yang tidak mereka sadari adalah bahwa Grandmaster yang mereka impikan selalu ada di antara mereka. Lama setelah Levi dan keluarga pergi, kerumunan di Paradise Villa masih linglung dan shock. Mereka belum pulih dari demonstrasi kekuatan Levi yang mengejutkan, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyadari betapa mengesankan kehebatannya. Mereka ingat bagaimana Levi memimpin Erudia menuju kemenangan atas Ruling Union, dan segera, mereka menyatukan teka-teki itu. Dia adalah Kalamaster di daftar permata. Mengapa saya tidak terkejut? Kehebatan itu menakutkan. Pemimpin tim CL tersentak saat menyadarinya. Levi adalah prajurit peringkat di daftar permata, dan benar-benar liga di atas mereka. Peringkat 7 masih jauh sebelum mereka dapat bermimpi untuk mendapatkan peringkat di daftar permata dan batu. Tepat ketika kerumunan bersiap-siap untuk bubar dan pergi, suasana di Paradise Villa tiba-tiba berubah, dan perasaan menakutkan membanjiri mereka yang hadir. Bang! Seorang pria berjubah hitam memasuki kompleks, tampak misterius dan menakutkan. Dia langsung menarik perhatian semua orang. Kamu siapa? Dan kenapa kamu ada di sini? Seorang pria yang waspada bertanya dengan hati-hati. Pertanyaan bagus. Saya Levi Garrison, dan saya di sini untuk membunuh kalian semua. Pria itu menyatakan sambil tertawa. Levi, bukankah dia baru saja pergi dengan putrinya? Kerumunan itu bingung. Kenapa dia kembali? Untuk membunuh kita? Apa? Sebelum ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi, pria berbaju hitam itu memulai pembantaiannya. Astaga, astaga, arreh. Tempat itu langsung berubah menjadi ladang pembunuhan. Pria yang menyamar sebagai Levi tidak membuang waktu dan pergi membantai semua orang yang terlihat. Dia terlalu kuat dan bahkan petarung peringkat 5 dan peringkat 6 jatuh seperti kartu domino, tidak mampu melakukan perjuangan apapun. Hal yang paling aneh adalah bahwa Paradise Villa tampaknya diblokir dari dunia luar, dan tidak ada yang bisa mendengar teriakan dan keributan dari kompleks. Tidak ada yang bisa keluar dari villa, dan penipu misterius itu melakukan pembunuhan gila-gilaan. Kekuatan penghancurnya terlalu membingungkan, dan bahkan ketika para prajurit bergabung, mereka tidak dapat menahan serangannya. Satu persatu, orang-orang di kompleks itu jatuh, dan kompleks itu segera dipenuhi dengan mayat. 13 petarung peringkat 7 mungkin memiliki kesempatan bertarung, tapi sayangnya, mereka terluka setelah bertarung dengan Levi, jadi mereka juga berada di bawah belas kasihan pria itu. Segera, mayat-mayat itu menumpuk, dan kompleks itu ternoda merah. Dalam waktu singkat, ribuan prajurit yang terampil tewas. Bersambung.